Ini gue posisi nggak turun ya dari motor ya, dan motor masih nyala posisinya, lampu gue masih nyala gitu, mesin masih nyala. Gue ngeliat lagi, pocong itu tiba-tiba ada 3 bang. Nambah jadi 3? Jadi 3, ganjil ya dari 1 ke 3. Kalau gue ngeliat fokus sih 3 ya, tapi kalau gue ngelihat sekelebetan gitu aja ada 5. Karena gelap. Karena kan gelap ya. Gue mulai apa ya, kayak wah kok begini sih. Gue kayak jantung gue tuh mulai agak kencang gitu. Jadi memang kejadiannya cepet tuh bang. Ketika teman gue gitu kecelakaan, kita langsung ke IGD lah untuk mengobati luka-lukanya gitu. Ada bapak-bapak lewat. Awalnya sih jalannya menurut gue B aja ya, biasa aja gitu, normal lah layaknya orang biasa. Cuman memang jalannya sambil megang kepala bang. Nah pas ngomong sama gue nanya, mas toilet di mana ya? Kepala saya pusing banget, sakit kepala saya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman horornya pada saat dia bergabung di salah satu komunitas motor. Dia mengalami banyak banget nih kejadian-kejadian horor nih. Jadi nanti lebih lengkapnya langsung aja narasumber gue yang menceritakan. Jadi langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Fairuz. Waalaikumsalam. Aduh makasih nih udah datang lagi nih jauh-jauh dari Jagakarsa ke Pondok Kacang. Makasih banget nih Bang, mau berbagi kisah pengalaman horor lagi nih Bang. Siap. Kalau boleh gua tahu sedikitnya nih, lu ngalamin kejadian horor pada saat di komunitas motor Bang? Betul, pada saat gua mulai bergabung ya. Iya. Itu lumayan sih, ada beberapa lah saat bergabung dan sudah dilantik juga itu ada. Cuman yang paling epic tuh salah satunya adalah ketika gue lagi ada di salah satu IGD rumah sakit nganterin teman gue kecelakaan, dan itu gue ketemu sosok pasien yang sudah meninggal. Wih, itu sih horor banget nih. Ya itu epic sih bang. Iya, karena orangnya sudah meninggal dan ternyata gue ketemu. Lu ngelihat sosoknya dan itu lagi? Ngobrol secara langsung? Ngobrol. Wih. Singkat sih ngobrol ya. Ya, tapi ditahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Siap. Nah jadi buat teman-teman, jadi Bang Fairuz ini udah pernah cerita juga nih di Dimensi Mistik ya Bang? Betul. Cerita tentang rumah angker ini nih yang sekarang kita lagi lokasi podcast di situ nih. Kita syutingnya. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang mau dengar cerita versi urban legendnya Bang Fairuz yang thumbnailnya seperti ini nih, dicari aja nih, nonton yang seperti ini nih thumbnailnya. Sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Fairuz, gue mau ngingetin juga nih ke teman-teman, kalau teman-teman mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Fairuz ini, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Atau bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber seperti Bang Fairuz ini nih, yang punya pengalaman horor yang epic-epic nih teman-teman. Jadi gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih sama cerita pengalaman horornya Bang Fairuz. Ya udah, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai nih Bang ceritanya. Jadi kejadian itu berawal di tahun 2015 ya Bang ya. Tahun 2015. Dimana saat gua sebelumnya itu memang gua senang banget motor ya. Gua tergabung di komunitas motor itu tahun 2015. Sebelumnya gue single fighter aja. Ketika gua masih ada di posisi caang ya. Caang itu singkatan dari calon anggota. Artinya gue belum dilantik nih Bang, atau belum resmi sebagai anggota komunitas motor tersebut. Dimana komunitas tersebut memiliki aturan, yaitu sebelum kita jadi anggota resminya dilantik itu kita ada ospeknya dulu Bang. Ya ospek kecil-kecilan lah, nggak yang nyiksa fisik atau batin, mental enggak. Jadi ketika suatu hari pada saat gue kopdar, ketemu gue bilang, ketemu itu ketua umum ya, Lur, dia manggil sedulur ya, karena kebanyakan saudara. Iya, karena kebanyakan perantau. Jadi anak-anak motor itu
bersaudara sebenarnya bang. Kita satu aspal, satu kuda besi. Nah, bilang, Lur, hari ini sampean kita ospek. Siap Kang. Sampean siap? Siap. Karena kebanyakan orang Jawa, jadi kita ngomongnya Jawa juga di komunitas tersebut. Berangkatlah kita di hari pertama itu menuju kawasan puncak. Nah, di tengah perjalanan kita kan lewat Parung ya. Nah, kita itu sebenarnya mau terobos hujan karena situasi hujan, tapi menurut ketum gue kita melipir aja dulu, neduh. Sebenarnya jas hujan ada, cuman ketum gue pengennya kita neduh dulu aja sembari kita ngopi, istirahat sebentar lah. Tiba-tiba kita ketemu sama anak dari komunitas motor juga. Cuman dia memang komunitas ini lebih resmi karena di bawahnya brand motor. Katakanlah brandnya Yamaha gitu ya. Nah, dia itu komunitas kan resmi, artinya kita lebih segan karena kita hanya komunitas yang independen dan semua jenis motor ada gitu. Kalau dia satu jenis aja. Ngobrol-ngobrol, kenalan, kita akrab. Akhirnya kita di portal tuh bang, sama salah satu membernya. Di portal tuh maksudnya gini, ketika kita sudah ketemu dengan komunitas lain, ngobrol dan asik, kita diajak ke rumahnya untuk ngopi-ngopi bareng. Kita mau nolak nggak enak juga sebenarnya, karena mengingat satu kondisi komunitas dia itu ibaratnya ya kastanya itu di atas kita. Jadi kita ada rasa sungkan untuk menolak. Oke, akhirnya gagal tuh bang, gue untuk untuk di ospeknya. Dan kita berangkatlah setelah hujan reda, berangkat ke rumah member dari komunitas lain itu. Sebut aja Bang A lah ya. Bang A ini kita ke rumahnya dia itu di daerah Tajur Halang bang. Pedalaman Parung ya. Di sana itu gue baru pertama kali bang ke daerah sana. Dan itu memang mengingatkan gue dengan kawasan rumah gue ini pada zaman dulunya. Dimana jalanan masih rusak ya, dalam arti belum bagus. Mungkin sekarang udah bagus kali ya daerah sana ya jalanannya. Pohon-pohon gede masih banyak. Di salah satu pohon gue melihat ada kuntilanak bang. Ada kuntilanak nangkring. Tapi memang kebetulan dia tuh ngebelakangin gue. Jadi beda ya sama kejadian gue waktu di rumah itu yang langsung face to face sama gue. Dia tuh ngebelakangin kita lah yang lewat. Dan di situ gue nggak berani cerita ke teman-teman gue bang. Karena yang lihat lu sendiri aja nih bang. Gue nggak tahu. Karena gue nggak berani cerita. Nah, pada saat itu gue nggak berani cerita. Karena dikhawatirkan teman-teman gue nggak berani pulang bang. Karena aksesnya cuma satu, lewat itu doang. Jalan itu aja. Iya, mau kita ke tempat Bang A ini atau kita mau pulang dari rumah Bang A ini, akses lewat situ doang bang. Nah, kisahnya lanjut. Akhirnya agenda ospek gue gagal. Selang beberapa minggu kemudian ada lagi agenda ospek gue bang. Ketum gue ngomong, Lur, kita ospek sampean lah. Kebetulan dari komunitas gue itu mengajak komunitas lain sebagai saksi atau menyaksikan. Bahwasanya di komunitas ini sedang ada pelantikan caang ya. Ketika kita sedang OTW ke daerah Waduk Pluit ya, salah satu member dari komunitas lain ini kecelakaan bang. Akhirnya kita bawalah ke IGD salah satu rumah sakit di daerah Ciledug. Nah di sini nih yang ngaco nih, yang tadi gue bilang gue ketemu pasien yang sudah meninggal. Gue dari toilet mau balik lagi ke lobby ya, karena lobby kan ada IGD ya, kita pada nungguin di sana. Gue dari toilet keluar, tiba-tiba ada bapak-bapak nanya, Mas, toilet di mana ya? Itu kejadian jam berapa bang? Itu kira-kira belum ganti hari bang, masih setengah 12-an bang. Karena kita berangkat, gue ingat banget. Masih di malam yang sama? Masih di tanggal yang sama. Gue ingat banget,
itu memang belum ganti tanggal ya, belum 00.00 tuh, sekitar jam setengah 12-an karena kita OTW jam 11 kurang. Jadi memang kejadiannya cepet tuh bang, ketika teman gua gitu kecelakaan kita langsung ke IGD lah untuk mengobati luka-lukanya gitu. Ada bapak-bapak lewat, awalnya sih jalannya menurut gua B aja ya, biasa aja gitu, normal lah layaknya orang biasa, cuman memang jalannya sambil megang kepala bang. Nah pas ngomong sama gua nanya, "Mas, toilet di mana ya? Kepala saya pusing banget, sakit kepala saya," katanya. Akhirnya gue kasih tahu, "Bapak lurus aja pak, nanti ada lorong sebelah kiri, di situ ada rumah sakit, ada toilet. Nah itu toiletnya di situ pak, masuk lorong situ." Karena kalau lurus tuh mungkin ke ruangan apa, gue kurang paham ya. Akhirnya gue habis jawab kayak gitu, si bapak itu langsung ke lokasi yang gue arahkan. Ketika gue balik ke lobi, ternyata ada sekumpulan orang nangis-nangis bang. Nah ketika gue kan kepo ya kenapa gitu, gue sembari mau ngeliat temen gue juga yang lagi diobatin. Ternyata ada salah satu pasien meninggal dunia akibat terlindas truk bang. Pas gue lihat, gue nggak ngeliat mukanya ya, karena hancur bang. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak yang tadi lu lihat nih, bajunya persis, pakai kaos berkerah, celana bahan, warnanya sama persis. Tapi gue nggak ngeliat mukanya bang, karena hancur, terlindas truk. Itu darah udah banyak banget bang di bajunya bang. Dan gue sontak, gue langsung cuman cengok, melotot, kayak nge-freeze. Terus gue nggak bisa pikir apapun, dan gue langsung minta tolong sama teman gue untuk nanya, "Itu kapan meninggalnya?" Akhirnya teman gue sembari nanya hasil pengobatan teman kita yang lagi luka-luka itu, nanya-nanya ke keluarganya, kejadiannya kapan, apa mungkin kita juga lagi lewat ya, sepiknya gitu dia. Ketika kita sudah pulang nih dari rumah sakit dan kita balik ke sekretariat kita, di situ teman gue cerita meninggalnya nggak lama dari teman gue kecelakaan ya, di daerah mungkin masih satu kecamatan, cuma beda daerah aja, beda wilayah gitu mungkin ya. Mungkin ibarat kata gue di kelurahan A, almarhum di kelurahan B, tapi masih satu kecamatan. Nah, gue langsung cerita tentang yang gue alami. Gue dari toilet, gue cerita gini, teman gue langsung, yang bener lu. Demi Allah mas, masa gue bohong? Masalahnya itu jelas banget bang. Gue sedih sih sebenarnya kalau ingat-ingat itu ya, karena gue ingat banget bapak itu almarhum masih punya anak kecil bang. Ya gue nggak ngerti ya, mungkin apa dia belum ikhlas ninggalin anak-anak atau gimana. Tapi gue ketemu sama beliau itu, di satu sisi gue merinding, asli gue merinding pas kejadian, pas gue tahu ternyata di IGD itu beliau ya. Di satu sisi gue sedih, karena gue juga lelaki bang. Kalau gue udah punya anak ngalamin hal yang sama, gue sedih sebenarnya. Cuman yang itu gue merindingnya nggak karuan itu. Gue sampai 2 tahun kemudian gue masih keinget kalau gue lewat depan rumah sakit itu ya, karena kan nggak jauh ya dari sini. pas lo ketemu sama bapak-bapak ini, penampakannya, mukanya, raut wajahnya gimana nih bang? Sakit atau biasa aja kayak kita nih, manusia yang masih hidup? Kayak orang sakit bang, kayak orang sakit. Wajah selayaknya orang sakit lah. Mukanya lemas, sayu gitu ya. Cuman dilihat dari raut mukanya sih belum ada kepala 5 bang. Belum ada, maksudnya kulit-kulitnya masih kenceng lah ibaratnya, walaupun udah agak tua ya. Mungkin kepala 4-an lah kira-kira lah. Nah itu kejadian kedua gue gagal di ospek. Yang terakhir
kebetulan kita hanya internal aja dan kita cuma di kopdaran aja dan itu berjalan lancar lah dan akhirnya gue dilantik lah. Nah selanjutnya adalah ketika sudah berjalan beberapa minggu kita itu ada agenda rolling bang. Rolling itu jalan-jalan aja lah. Kalau bahasa sekarang night ride ya. Kita itu rolling ke daerah Kotu, Waduk Pluit dan finishnya itu di Taman Kodok. Di Taman Kodok itu kita ngopi-ngopi nyantai lah. Ketika pulang waktu itu 2015 ya itu ya, gue belum terlalu hafal jalan Jakarta ya. Akhirnya gue kepencar nih karena kebanyakan memang teman gue ini ngontrak di daerah Srengseng, Meruya, ada yang rumahnya di daerah Jaktim, Pramuka. Gue nyari jalan ke arah Ciledug. Tapi gue dari Menteng itu gue nyasar ke Kemang. Nah dari Kemang itu gue berhenti di salah satu TPU terkenal di Kemang tuh ya orang pada tahu lah Jeruk Purut ya. Nah gue tuh dulu masih pakai BB bang, karena kita ada di grup BBM ya. Gue foto, mampir dulu lah di makam orang. Mungkin maksud gue tuh bercanda, tapi mungkin ada yang berpendapat nih selengean nih orangnya nih. Dan ketika gue habis ngirim foto itu, gue ngeliat jarak tuh sekitar 20 meteran lah bang, kurang lebih, nggak nyampe 30 meter lah kira-kira ya, karena nggak terlalu jauh nggak terlalu dekat, cuman memang gelap. Gue ngeliat situ ada sosok pocong, satu pocong cuman godek-godek. Gue berusaha kayak ya udahlah mungkin jamnya dia ya. Gue masih cuekin, gue masih di atas motor, posisi masih di atas motor di depan gapuranya persis. Gue bilang sama teman-teman gue yang tadi main dulu lah ke makam orang, gue taruh di grup, ada yang respon foto Google tuh katanya. Yaudah akhirnya gue selfie. Kalau pakai BB dulu kan harus dibalik dulu ya HP-nya ya. Gue selfie ada muka gue masih pakai helm sama slayer di depan Tugu Jeruk Purut itu. Ini gue posisi nggak turun ya dari motor ya, dan motor masih nyala posisinya, lampu gue masih nyala gitu, mesin masih nyala. Gue ngeliat lagi pocong itu tiba-tiba ada 3 bang. Nama jadi 3? Jadi 3, ganjil lah dari 1 ke 3. Kalau gue ngeliat fokus sih 3 ya, tapi kalau gue ngelihat sekelebetan gitu aja ada 5. Karena gelap. Karena kan gelap ya. Gue mulai kayak wah kok begini sih? Gue kayak jantung gue tuh mulai agak kencang gitu. Oke, terakhir nih, gue udah ngirim foto di grup. Gue mau masukin HP gue tuh di box, kan motor gue dulu CS1 ya. Ada boxnya di depan situ ya. Gue masukin otomatis mesin gue matiin dong. Ketika gue udah masukin HP ke box, gue mau nyalain mesin, itu gue ingat banget gue baru beli aki pas hari Kamis. Itu gue kejadian malam Minggu. Aki masih baru banget, masih gres lah dari toko ya. Gak bisa di starter listrik bang. Gue sela berkali-kali, motor gue gak mau nyala, kayak gak ada kompresi. Gue seketika ngeliat ke arah pocong yang tadi. Ada 11 bang. Jadi nambah lagi 11? 11. Gila. Itu jaraknya sama lu deket banget bang? 20 meteran bang. Gue hitung jadi 11 bang. Di situ gue nanggepinnya ada 2 bang. Satu sisi gue takut. Gue ada rasa takut, tapi gue bawa santai kayak, waduh kagebun sih nih. Gue langsung kabur bang. Gila banyak banget. Kabur gue sekabur-kabur sambil dorong motor gue, sambil kontak, gigi gue masukin sambil mencet kopling, terus gue lepas kopling sambil gas. Maksud gue tuh buat motor cepet nyala dan gue langsung kabur kenceng gitu, ngebut. Tapi nggak nyala-nyala bang. Itu suasana itu lu aja tuh bang, nggak ada siapa-siapa? Sepi bang, itu jam 2 pagi bang. Itu nggak ada satupun yang lewat. Dan pas gue kabur itu motor nggak bisa langsung nyala. Akhirnya gue melipir ke sebuah warkop. Mungkin yang jaga warkop tahu kali ya, gue ngeliat sosok penampakan gitu ya dari makam ya, langsung nanya begitu. Gue sih cuman diem aja, tapi mungkin dia tahu karena mungkin raut muka gue takutan, pucat, panik gitu ya.
Udah tuh akhirnya gue berusaha relax dulu, gue ngopi dulu di situ. Dan anehnya pas gue ngobrol-ngobrol sama si penjaga warkop itu, gue cerita kan motor gue itu baru beli aki belum lama, hari Kamis. Tadi abis ngeliat pocong tiba-tiba nggak bisa nyala. Gue bilang, akhirnya sama penjaga warkop itu, bacain Al-Fatihah aja mas, ntar gue nyala. Bener bang, nyala. Pas abis lu bacain Al-Fatihah Nyala bang. Ini gue antara ketakutan sama, dan gue mikirnya udah yang lucu-lucu aja lah, gue pikir lah. Jadi biar gue nggak terlalu tersuges, terlalu takut banget. Masalah jauh, gue balik Pondok Kacang, gue lagi di Kemang, jam 2 pagi, masa gue nunggu subuh dulu. Oke. Itu pada tahun 2015 bang. Masuk 2016 bulan puasa. Karena kita ada agenda sahur bareng di sekre. Ketika gue sama teman-teman gue lagi bercanda, main kartu, ngobrol-ngobrol, itu kita rame-rame bang, satu komunitas. Salah satu teman gue ini mau beli bensin dulu. Itu memang belum ganti hari bang posisinya, belum 00.00, sekitar jam 11-an lah. Karena takut jam 12 malam itu pom bensin tutup, bensinnya udah tiris lah. Akhirnya beli bensin ke depan. Dan di situ memang kita ada ngundang teman kita dari komunitas lain ya. Kebetulan mereka itu dari Bekasi bang. Ada sekitar 4 orangan lah yang main ya. Kita ajak sahur bareng. Nah salah satu teman kita ini bawa cewek. Ceweknya kesurupan bang. Di sekre. Nah kita panik dong. Ini cewek tiba-tiba nangis, entar kayak gini bang tangannya bang, kayak mau nyinden mau nari gini bang, tangannya gini kita, wah ini orang kenapa ya, udah gue merinding gue kalau inget itu. Iya asli. Gue merinding gue kalau inget itu. Pokoknya dia kayak mau nari, kayak mau nyinden, suaranya gitulah bang, bener-bener nyinden bang suaranya bang. Terus gue bingung ya, kan ini bulan puasa, kata Pak Ustadz bulan puasa setan dirantai. Tapi itu nggak ngaruh ternyata bang. Nah akhirnya kita nanya sama warga lokal ya, karena kan teman gue yang punya sekre itu, yang nempatin sekre kan kontrak ya, karena perantau. Nanya warlock untuk nanya kayak di sini ada orang pintar nggak sih atau ustadz gitu yang bisa netralisir ya, yang ada kesurupan. Akhirnya ada, dipanggil. Itu lama tuh bang, sampai jam 2-an bang prosesi ininya bang, netralisir bang. Dia udah keluar, nanti masuk lagi, dan mungkin yang nyerupain ini sosoknya dia lagi. Iya, balik lagi. Iya, udah keluar ntar dia masuk lagi. Oh itu kita tarik-tarikan bang. Kita bantu ustadznya juga buat megangin si perempuan ini. Sampai gue mau beli rokok sama teman gue ngajakin, namanya katakanlah ini nama belakangnya aja, Sok ya. Gue mau, Sok, ayo tuku udut lah, rawannya aku lah, sampai nggak berani temen gue, nggak berani temen gue. Gue minta temenin dia karena gue takut sebenarnya. Jadi gue minta temenin. Lah kita sama-sama takut ya udah nggak usah, nggak jadi beli rokok kan. Akhirnya ketika udah kondusif, sekitar jam 3 lewatan lah, udah mulai kondusif. Ustadz ini ngasih air lah ke perempuan tersebut. Terus nitip pesan, Neng, sebelum minum baca Al-Fatihah dulu ya. Kita yang tadinya semuanya kondisi mencekam semua bang, ketakutan sampai beli rokok nggak berani, pecah gara-gara tuh cewek bilang, saya non Islam pak. Non Muslim. Iya, itu yang kita tadinya udah ketakutan jadi ngakak semuanya bang. Dan itu memang gimana nggak takut sih bang? Kalau kita mau ke sekre itu lewat depan gangnya itu gang sempit ya. Sebelah tembok gang itu ada makam bang. Jadi kita makin takut. Dan itu yang bikin kita pecah tadi, ketakutan jadi lucu. Dan ustadznya juga langsung kayak, yaudah apapun lah menurut kepercayaanmu lah yang kamu pahami lah. Akhirnya selesai. Terus kita tanya, berani nggak nanti abis sahur pulang? Berani bang, karena udah terang mungkin ya. Nah itu sih yang paling pengalaman gue bulan puasa loh ya, itu yang paling epic tuh.
Sampai sekarang gue nggak pernah yang namanya ngalamin lagi nongkrong kayak lagi apa kayak ada orang sampai kesurupan. Kecuali temen gue lagi pada mabuk ngeliat kuntilanak di sini. Iya. Itu juga belum lama kan. Itu sih lebih parah lagi tuh, lebih merinding gue sih. Lanjut, masih di tahun yang sama, gue ada agenda touring. Tapi yang ternyata yang bisa cuman gue sama ketum gue. Kebetulan ketumnya udah ganti ya. Ketum sebelumnya itu adalah pendiri dan sudah pulang kampung ke daerah Brebes. Gue berangkat sama ketum gue satu motor bang, boncengan. Karena yang lain mungkin kepentok sama kerjaan ya, kita nggak bisa maksa kan. Kita berangkat. Sebelumnya nggak masalah bang, nggak ada apa-apa. Cuman di daerah Ciasem itu Subang, kan kita Pantura ya. Gue ngalamin kejadian 3 kali hampir mati sama ketum gue ini bang. Bang. Pertama ada mobil ngerem mendadak tiba-tiba. Dan memang gue akuin motor ketum gue itu waktu itu remnya kurang pakem ya. Itu kalau mobil itu nggak tiba-tiba langsung gaspol lagi bang, kita udah crash di situ bang, kecelakaan parah. Karena lari lagi kenceng bang, sekitar cepet lah. Padahal di depan mobil itu nggak ada apa-apa bang. Akhirnya kita udah lolos dari kecelakaan, hampir kecelakaan kita lolos. Gue langsung inisiatif nyari tuh mobil, maksudnya gue ngejauh deh dari mobil itu supaya nggak bahaya. Sekitar jarak 2 kiloan, gue lagi lari kenceng karena motor enak juga, motor batangan. Itu gue ngeliat ada orang nyebrang, gue langsung ngerem mendadak sejadi-jadinya. Sampai mungkin kalau ada yang videoin ya, itu motor mungkin sedikit ngangkat ban belakangnya bang. Saking ngedadaknya banget. Saking mendadak dan pakemnya gue ngerem rem depan ya sama rem belakang kurang pakem memang. Terus kata ketemu gue, iya bos, newong nyebrangnya orang lihat asuk lah. Gue kesel lah pokoknya intinya. Tuh gue ngucap tuh di situ bang, asuk lah. Gue saking emosinya. Tapi gue liat spion itu nggak ada orangnya, sepi, kosong. Belakangnya jelas-jelas lu lihat orang nyebrang nih. Manusia lewat bang, memang cepet lari dia. Iya. Tapi dari arah lawan itu lagi rame truk bang. Logikanya orang kalau mau nyebrang lagi rame truk, masa dia nyelonong sih? Nunggu dulu dong di trotoar. Ini nggak ada orang sama sekali. Gue ngeliat di spion sepi. Belakang gue juga sepi karena kan gue udah ngejauh dari mobil yang tadi. Itu kejadian kedua yang bikin gue sama teman gue hampir mati. Nah yang ketiga ini fatal bang. Benar-benar gue deket sama maut. Gue lagi lari kenceng, tiba-tiba ban belakang pecah bang. Ban belakang pecah, itu yang bikin gue ngendalin motor tuh mungkin sekuat tenaga gue ya. Lagi lari cepet bang, ban belakang pecah. Mungkin gara-gara gue ngucap kata itu ya, asu itu ya, mungkin penunggu sana kayak nggak seneng atau gimana mungkin, jadi gue hampir celaka lah gara-gara itu. Nah itu sih pengalaman gue saat touring yang parah ya menurut gue. Nah ketika selesai itu kita berangkat lagi lah. Itu kurang lebih sekitar jam 4 ya. Karena belum azan subuh tuh. Ketika di perjalanan gue kan boncengan sama ketum gue ini ya, yang sebelumnya gue pernah touring sama dia juga berdua. Itu gue lagi noleh kanan kiri itu maksudnya apa, leher gue kan pegel, gue pertekin gitu ya, kertek gitu. Sekelebetan gue sebelah kiri ada kuntilanak bang, tapi kita lagi perjalanan. Dan gue sebelumnya nggak notice kalau kuntilanak itu terbang mengiringi kita. Pas gue udah begini, oh ada kunti. Tapi gue lagi jalan di motor, bukan diem. Gue langsung lah, terbang dong. Pas gue nengok, bener bang, terbang. Gue di situ langsung gue baca yang semuanya lah, kayak ayat kursi, gue sembari sholawatan juga, gue baca tahlil malah. Tuh gue bawa motor kayak nggak fokus juga karena ke distract juga sama dia. Gue jalan di atas aspal, doi terbang di atas sawah.
Ya kan gue ke distract juga bang. Cuma gue nggak berani cerita sama ketum gue. Itu berapa motor bang? Beriringan bang? Kurang lebih ada 10-an lah, belasan. Tapi ngeliat semua tuh kawan-kawan yang Gue lain. doang yang niat. Lu Karena aja? ketika nyampe, gue cerita. Abis si Anu jatuh, nggak jauh dari gang puskesmas itu, gue ngeliat kuntilanak terbang di sawah. Orang bener loh. Ya sekarang gini aja, kita jalan di motor di atas aspal, tapi kuntilanak itu sejajar sama gua. Ya dia terbang dong. Iya. Gua nggak ngeliat, teman-teman gua nggak ada yang ngeliat. Gua dong yang ngeliat. Itu sampai gua nggak bisa tidur, padahal gua semalaman perjalanan. Gue tuh biasa kalau perjalanan malam, paginya kena matahari, mata gue langsung ngantuk bang. Ini gue nggak ngantuk. Dan gue nggak bisa tidur sampai malam lagi. Akhirnya gue melek lebih dari 24 jam. Gara-gara kejadian itu. Gue kepikiran. Karena gue balik lewat situ lagi. Iya. Mau balik ke Ciledug sini. Gue kepikiran, apa gue bakal ngeliat dia lagi atau gimana. Karena itu lu diikutinya terus-terusan bang? Betul. Ngikutin terus? Ngikut terus. Sampai perbatasan bang, hampir perbatasan Indramayu. Jauh loh itu bang. Dari Subang ke Indramayu itu jauh, gue diikutin. Bener-bener dia terbang di atas sawah, gue di aspal. Diikutin tuh gue, merinding ampun-ampunan waktu itu. Tuh menurut gue, kalau pendapat gue ya, mungkin sosok itu yang dengar ucapan teman gue. Oh yang tadi sesumbar nih teman. Betul. Tapi gue sih berusaha berpikir gini ya. Masa iya sih jin mau nyelakain kita? Bukan mau nyelakain ya. Masa iya sih jin bisa nyelakain kita? Iya. Gue mikir ke sana dan gue seketika itu kayak, udahlah, bodo amat lah. Yang penting gue pribadi jaga sikap di tanah orang dan gue berusaha ngayomin teman-teman gue supaya nggak ada yang ngaco lagi lah intinya lah. Nah akhirnya kita pulang, alhamdulillah aman semua sih bang. Aman. Ini udah semua nih rentetan cerita yang lo bawa ini bang. Udah. Wih, gila. Yang bikin gue pengen bertanya-tanya banget nih, pas lo ketemu sama sosok bapak-bapak di rumah sakit di IGD itu tuh, yang ternyata pas lo tahu udah meninggal nih. Itu pas ketemu lo tuh saat dia nanya toilet di mana dek gitu kan, ada nggak sih yang lo lihat kesan yang aneh nih dari bapak-bapak? Nggak ada bang, normal bang. Layaknya orang lagi berobat. Muka lemes, lesu gitu, sayu gitu. Mungkin karena gue berobatnya hampir tengah malam ya, mungkin gue nggak tahu rada ngantuk ya. Tapi dia megangin kepalanya mulu bang. Bilangnya pusing, sakit kepala, bilang kayak gitu. Pokoknya bilangnya intinya kepalanya pusing tapi sakit juga kepalanya dia. Terus langsung nanya sama lu toilet. Iya betul. Dan di situ gue langsung bingung urusannya apa ya, kepala sakit sama toilet. Ya gue sih mungkin mau buang air kali ya. Gue nggak ada pikiran yang aneh-aneh karena sosoknya biasa aja, jalan di lantai biasa aja bang. Tapi yang satu bikin gue notice adalah dia nyeker bang. Oh nggak pakai alas kaki? Nggak pakai. Pas ketemu gue tuh, nyeker bener. Gue nggak sih dia jalan nepak gitu, tapi nyeker. Cuma nanya toilet aja nih. Betul. Dan di sekeliling lu nggak ada. Kosong bang. Orang pun nggak ada bang. Karena itu kan tengah malam bang. Jadwal dokter praktek udah nggak ada ya tengah malam gitu, tinggal IGD aja. Dan ternyata pas gue nggak sengaja ngeliat itu beliau itu. Dan memang kondisi beliau situ nyeker. Iya. Cuman pokoknya yang gue ngeliat dia cuma pakai celana bahan warna hitam sama kaos berkerat tuh warna coklat. Tapi udah bersimbah darah ya di kaosnya dia itu pas di IGD ya. Pas lu ketemu sama? Nggak ada, bersih. Oh bersih nih. Bersih, normal bang, nggak ada yang aneh. Bagusnya nggak nyerupain yang serem-serem. Nah itu dia bang, dan juga di situ gue nggak lagi pikiran gue lagi santai banget. Iya. Lagi salon aja udah. Oh ya pak, tuh bapak lurus, ntar ada lorong sebelah kiri, tuh bapak belok kiri. Layaknya lu nunjukin seorang lah. Iya, posisi gue lagi normal ya. Maksud normal, gue kan orangnya rada-rada juga ya, nyelon lah, santai. Itu pak, lurus aja, ntar sebelah kiri ada lorong. Nah itu ke toiletnya pak, bapak masuk lorong situ. Udah gitu doang. Makanya pas gue ngeliat di IGD,
ciri-cirinya sama, bajunya coklat tapi udah bersimbah darah, sama celana hitam, nyeker. Dan ternyata- Gue langsung cuma, hah? Kayak gitu doang. Ternyata korban kecelakaan, Betul. kepalanya pecah ya. Hancur. Dan di perjalanan ketika lu ngelihat sosok kuntilanak ini yang lu diikutin di sawah ya, itu cuma lu yang ngeliat nih. Betul. Sedangkan teman lu semua nggak pada ngeliat nih bang. Nggak ada sama sekali yang ngelihat. Padahal itu imbas dari ucapan temen yang sesumbar nih. Pendapat gue gitu ya. Iya iya. Tapi gue nggak tahu realitanya seperti apa. Gue nggak tahu. Cuman itu hanya pendapat gue. Apa mungkin sosok ini yang denger ucapan sesumbara temen gue dan mau mencelakai temen gue? Iya. Itu sih kira-kira. Diikutin sampai Hampir perbatasan Indramayu. Kalau tiba-tiba hilang nih langsung. nggak ada aja udah. Gue nggak tahu udah hilangnya tuh seperti apa ya, apa berubah jadi asap atau enggak, tiba-tiba nggak ada gitu doang. Karena gue ingat banget di daerah perbatasan Indramayu itu ada ini loh bang, di jembatan itu ada orang yang suka nyapuin koin. Kalau kita lewat Pantura tuh pasti ada. Nah itu sebelum nyampe situ, nih sosok ini udah nggak ada. Karena gue mau ngambil koin di kantong kiri rompi gue, karena gue udah tahu kan sebelumnya udah lewat. Oh, kok di situ kita harus lempar koin. Dipercaya supaya perjalanan kita aman, selamat sampai tujuan. Gue pernah denger juga. Gitu. Iya, kayak gitu sih. Makanya pas ketemu udah siap-siap, wah udah ada yang megang sapu tuh. Gue mau rogoh gini sambil rada noleh ke kiri, udah nggak ada. Si sosok kuntilanak ini. Sekian nih ya. Siap. Makasih banyak nih Bang Virus. Siap, thank you Bang Aris. Udah mau berbagi pengalaman horor nih di saat lu masuk di komunitas motor ini ya. Siap. Sekian nih kisah perjalanan atau pengalaman nih waktu Bang Virus ikut di salah satu komunitas motor ya Bang. Betul Bang. Dan itu benar-benar epic sih menurut gue pengalaman yang Bang Virus alami ini. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman, kalau teman-teman mau jadi narasumber seperti Bang Virus ini di Dimensi Mistik, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Dan bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor epic-epic nih seperti Bang Virus ini. Jadi yang belum subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Gue rasa cukup. Sekian nih. Gue Ars Dimensi Mistik dan Bang Virus pamit undur diri. Ciao.